Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu tempat yang mulia dalam rangka talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa setiap hari Kamis ba'da subuh kita ada sedikit mengkaji dan membaca buku kitab para ulama yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya. Itu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sampai di halaman terakhir di halaman 32 ya. Kemudian sekarang di paragraf yang baru ya. Terakhir kan kemarin tuh sampai ahlul hadis wal athar. Ahlul hadis dan ahlul athar. Itu nama lain daripada ahlu sunnah ya. Mereka juga terkadang menisbatkan diri mereka ahlu sunnah wal athar, ahlul hadis wal athar atau ahlul athar. Mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan terkadang athar ini pun dimaknai dengan apa? Ucapan sahabat. Hadis ucapan Nabi, athar ucapan sahabat. Kemudian kata paragraf yang baru, kata Syekh hafizahullah ta'ala, walamma kana hadzal laqab ahlus sunnati yutlaqu ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda tanaza'atit tawaifu hadzal laqaba walakinnal ibrata bil haqa'iqi wa laysat bid da'awa. Walamma kana hadzal laqabu ahlus sunnati, kata Syekh, dan ketika hadzal laqabu, walamma kana hadzal laqabu, dan ketika hadzal laqab ini, gelar ini
Itu gelar apa? Ahlus sunnah. Ya. Yutlaku ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dimutlakkan atau dinisbatkan kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang ma'ruf Ahlus sunnah itu yang pertama yaitu para sahabat Nabi SAW. Kemudian setelahnya. Yutlaku ala ashabi Rasulullah SAW. Dimutlakkan atau dinisbahkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa manittaba'ahum. Dan yang mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat pun, mereka dikatakan Ahlus sunnah. Tidak hanya terhenti sampai sahabat saja. Yang mengikuti mereka, para sahabat, ya, mereka pun dikatakan Ahlus sunnah. Wa manittaba'ahum, dan siapapun yang mengikuti mereka. Hum kembali ke sahabat. Ala ma kanu alaihi minal huda. Terhadap apa-apa yang ada pada mereka daripada al-huda. Al-huda itu petunjuk. Ya, atas apa-apa yang ada pada mereka, pada sahabat, itu berupa petunjuk. Mengikuti petunjuk sahabat Nabi SAW. Sahabat, kemudian yang setelahnya tabi'in, kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in, ya, kemudian yang setelahnya yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Maka itulah Ahlus sunnah. Maka ketika itu tanaza'atit tawaifu hadzal laqaba. Maka firqah-firqah sesat, tawaif itu jamak dari taifah. Firqah-firqah sesat. Tanaza'at, mereka bertengkar, mempertengkarkan hadzal laqaba, terhadap laqab ini. Paham makna mempertengkarkan? Syiah, Khawarij mengatakan kami Ahlus sunnah, yang lain bukan. Ya kan? Orang Sufi mengatakan kami Ahlus sunnah, yang lain bukan. Mu'tazilah, kami Ahlus sunnah, yang lain bukan. Semuanya mereka mengatakan demikian. Ya, maka di sini Syekh mengatakan kelompok-kelompok sesat tersebut mereka saling bertengkar, mempertengkarkan laqab Ahlus sunnah. Ini mereka hanya Ahlus sunnah, yang lain bukan. Tapi kata Syekh di sini yang menisbatkan laqab Ahlus sunnah ini bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, tapi ini kondisinya siapa? Yaitu firqah-firqah sesat. Itu ketika mereka menisbatkan diri mereka juga Ahlus sunnah. Ya, meskipun pemahaman dan pengamalannya jauh daripada sunnah. Tapi kata Syekh di sini, walakinnal ibrata bil haqa'iq. Tapi antum jangan tertipu. Meskipun mereka menamai mereka Ahlus sunnah, ya, kelompok ini Ahlus sunnah, kelompok B Ahlus sunnah, kelompok C Ahlus sunnah, kelompok D Ahlus sunnah, kata Syekh, walakinnal ibrata bil haqa'iq. Akan tetapi ibrahnya itu lihat secara hakikatnya. Hakikat mereka itu seperti apa? Ada orang yang sibuk mencela pemerintah misalnya, membongkar aib pemerintah, baik di dalam ceramahnya atau di media sosialnya. Kemudian mereka mengatakan kami ini Ahlus sunnah. Bahkan kami ini pengikut salaf. Ada yang mengatakan demikian. Maka jangan tertipu. Ya, lihat kepada hakikat mereka. Jangan penisbatan mereka, hakikat pemahaman mereka seperti apa. Nah itu. Ya, dilihat di hakikat mereka. Walaisat bidda'awa, dan bukan dalam pengakuan. Ya, yang dilihat itu apa? Hakikatnya dan bukan pengakuan mereka. Anda pernah lihat sebuah stasiun televisi, kalau tidak salah ini di Chechnya atau di Suriah ya, kurang lebih ya, pokoknya di negeri itulah. Jadi ada sebuah stasiun televisi itu Ahlus Sunnah TV. Bukan ahlu tapi ahlot. Maksudnya Ahlus sunnah. Mungkin ejaan mereka itu ya. Ahlus Sunnah TV. Ahlus Sunnah TV.
Tapi isinya apa? Orang joget-joget di dalam masjid sambil teriak Allah 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 sampai ada yang kesurupan. Tapi mereka mengatakan menisbatkan kepada Ahlus Sunnah. Bukan dilihat kepada penisbatan tersebut, tapi hakikatnya, hakikat pemahaman mereka. Ada nggak sahabat yang melakukan demikian? Ada nggak tabiin yang cara zikirnya demikian? Atau yang setelah mereka? Ya. Para ikhwan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lamma nasha'atil bid'u fil Islam wa ta'addadat firaqud dhalal. Kata Syekh, wa innahu lamma nasha'atil bid'u fil Islam. Dan tatkala munculnya bid'ah-bid'ah di dalam agama Islam. Bid'ah-bid'ah di sini ya perbuatan, ya, pemahaman, keyakinan yang menyesatkan. Dan tatkala muncul bid'ah-bid'ah di dalam agama Islam. Wa ta'addadat firaqud dhalal. Munculnya bid'ah-bid'ah, kemudian wa ta'addadat firaqud dhalal. Firqah-firqah sesat pun mereka menjadi banyak. Ya. Khawarij terpecah, Syiah terpecah, kemudian Sufi terpecah, mereka menjadi banyak. Yang awalnya mereka cuma satu, kemudian setelahnya mereka jadi terpecah. Makin banyak mereka. Dan belum lagi kelompok-kelompok firqah-firqah sesat yang lain. Ya, seperti Jahmiyah atau yang semisalnya. Ya, wa ta'addadat firaqud dhalal, dan firqah-firqah sesat menjadi banyak. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu. Ya, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu. Dan mulailah, akhadha di sini tidak diartikan dengan mengambil, tapi mulai ibadah. Dan mulailah setiap dari mereka, kullun, setiap dari mereka yad'u ila bid'atihi wa hawahu. Setiap dari firqah sesat tersebut mereka mengajak kepada bid'ahnya mereka, untuk mengikuti bid'ahnya mereka, wahawahu, dan hawa nafsu mereka. Ya, jadi mereka nggak tinggal diam, mereka tetap mengajak orang lain untuk masuk kepada pemahamannya. Ma'antisabihim fid dhahiri ilal Islam. Ya, ma'antisabihim fid dhahiri ilal Islam. Meskipun zahirnya mereka intisab. Apa intisab? Menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Kami ini tetap kaum muslimin. Ya, makanya banyak orang yang tertipu dengan mereka. Ma'antisabihim fi dhahiri ilal Islam. Meskipun zahirnya mereka menisbatkan diri kepada agama Islam. Maka kata Syekh di sini, kana la budda li ahlil haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ahlil ibtida'i wal inhirafi fil aqidah. Kata Syekh, kana la budda, merupakan sebuah keharusan. La budda itu keharusan. Kana la budda merupakan sebuah keharusan. Li ahlil haqqi, ya, bagi ahlul haq. Ahlul haq, mereka yang di atas kebenaran. Sudah sepantasnya, merupakan keharusan bagi mereka yang berada di atas kebenaran, an yu'rafu bi asma'in, untuk mereka menamai diri mereka. Yang tadinya ahlus sunnah, ya kan? Tadinya awalnya mereka namanya apa? Ahlus sunnah. Kemudian karena ada firqah sesat yang lain yang muncul, firqah ini yang mereka juga menisbatkan diri mereka di atas ahlus sunnah, maka kata beliau merupakan sebuah keharusan bagi ahlul haq tadi, ahlus sunnah yang pertama tadi, untuk mereka yu'rafu bi asma'in, menamai diri mereka, membuat nama yang lain selain dari apa? Nama apa tadi? Ahlus sunnah. Tumayyizuhum an ahlil ibtida'i wal inhirafi fil aqidah. Tumayyizuhum, yang menjadikan mereka berbeda. Ya, yang menjadikan mereka berbeda dari pada ahlul bid'ah dan orang-orang yang
punya penyimpangan di dalam akidah. Tujuannya apa? Tujuan mereka membuat nama yang baru setelah nama Ahlus Sunnah, tujuannya apa? Untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang mengakui firqah-firqah sesat yang mereka mengakui juga mereka di atas Ahlus Sunnah. Maka ketika itu apa yang terjadi? Fadhaharat hina idzin asma'uhum syar'iyyah. Maka ketika itu zaharat. Apa arti zaharat? Muncul. Hina idzin ketika itu asma'uhum syar'iyyah, nama-nama mereka yang syar'i. Ini ada istilah baru lagi, ada nama mereka yang baru lagi. Ya. Al-mustamiddatu minal Islam. Ya, yang bersumber daripada agama Islam. Jadi nama tersebut juga ada nasnya. Ya, ada sumbernya. Nah, apa contoh nama-nama tersebut? Famin asma'ihim. Apa nama-nama tersebut? Yang pertama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang tadi Ahlus Sunnah, kemudian sekarang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nama mereka yang pertama. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian apa? Al-Firqatul Najiyah. Kelompok yang selamat. Ini juga terambil daripada hadis 73 golongan. Ini terambil dari hadis 73 golongan. Al-Firqatul Najiyah, kelompok yang selamat, Najiyah. Kemudian Al-Ta'ifatul Mansurah. Al-Ta'ifatul Mansurah, yaitu kelompok-kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok-kelompok yang ditolong. Kemudian apa lagi? Ahlul Hadis wal Athar. Ahlul Hadis wal Athar, yang sebelumnya juga ada kita singgung, Ahlul Hadis wal Athar. Ini juga nama lain daripada Ahlus Sunnah. Kemudian yang terakhir nih, ya, yang sebagian mungkin alergi dengan penisbatan ini, yaitu As-Salafiyun, yaitu Salafiyun. Salafiyun itu Ahlus Sunnah, para sahabat. Tabi'in Salafiyun, ya. Tabi'in mereka para salaf. Mereka semua para salaf. Nah, kaum muslimin rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Itu nama-nama tersebut. Kemudian kata Syekh, wal muta'ammilu fi asma'ihim yadhharu lahu annaha kullaha tadullu 'alal Islam. Dan orang yang memperhatikan, ya, tentang nama-nama mereka tersebut. Itu yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, orang yang benar-benar memperhatikan, ya. Dia mengkaji, dia membuka ayat, kemudian dia membuka hadis, kemudian mereka membuka syarah hadis, penjelasan para ulama. Wa muta'ammilu fi asma'ihim, orang-orang yang berta'ammul, mengkaji terhadap nama-nama tersebut. Yadhharu lahu, maka akan nampak bagi dia annaha kullaha tadullu 'alal Islam. Bahwasanya nama-nama tersebut yang kita sebutkan tadi itu semuanya menunjukkan kepada agama Islam. Jadi bermuara kepada agama Islam. Fa ba'dhuha tsabitun lahum bin nas. Ya, fa ba'dhuha tsabitun lahum bin nas. Sebagian nama tersebut, ya, muncul daripada nas. Ya, sebagian nama tersebut muncul dari nas, itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Terambil daripada nas. Wal ba'du hasala lahum bisababi tahqiqihim lil islami tahqiqan sahihan. Dan sebagian lagi nama tersebut hasala muncul, ya, bisababi tahqiqihim, disebabkan mereka mewujudkan. Tahqiq itu apa? Mewujudkan lil Islam, agama Islam, tahqiqan sahihan, dengan perwujudan yang benar. Ya, sebagian muncul dari nas, kemudian sebab yang lain muncul karena mereka, ya, mewujudkan Islam dengan perwujudan yang sebenar-benarnya. Wahiyya tukhalifu musammayati ahlil bid'ah wa alqabihim. Yang mana nama-nama tersebut menyelisihi, ya, penamaan ahlul bid'ah dan laqab-laqab mereka. Nah, kemudian
Kemudian di sini terkait tentang laqab-laqab dan nama-nama ahlul bidah. Tadi laqab-laqab ahlul sunnah. Sekarang laqab-laqab atau nama-nama ahlul bidah. Ya. Kata Syekh, fa asma'u ahlil bid'ah wa alqabihim fa asma'u ahlil bid'ah wa alqabuhum imma tarji'u ila intisabil ashkhas, imma tarji'u ila intisabi li ashkhasin. Kata Syekh, fa asma'u ahlil bid'ah, dan nama-nama ahlul bid'ah, ya, dan nama-nama ahlul bid'ah, wa alqabuhum, dan laqab-laqab mereka. Laqab apa? Gelar. Dan nama-nama ahlul bid'ah dan laqab-laqab mereka, ya, imma tarji'u ilal intisabil li ashkhasin, ilal intisabi li ashkhasin. Itu bisa berupa nama tersebut tarji'u, kembali. Ya, nama tersebut, nama ahlul bid'ah tersebut kembali ilal intisabi lil ashkhasin, kepada penisbatan ya terhadap perorangan tertentu. Jadi nisbat yang diambil dari nama pendirinya, nama tokohnya. Apa maksudnya? Yaitu nama tersebut kembali kepada penisbatan perorangan, kepada nama pendirinya, tokohnya. Seperti apa contohnya? Kal Jahmiyati nisbatan lil Jahmi bin Safwanin. Ada kelompok apa? Jahmiyah. Nah, ini terambil dari mana ini kata Jahmiyah ini? Kata Syekh, nisbatan lil Jahmi bin Safwan. Jahmiyah ini, kelompok Jahmiyah ini merupakan nisbah kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Jahmiyah ini ya firqah yang sesat dan menyesatkan. Di antara pemahaman mereka apa Jahmiyah? Mengingkari istiwa Allah, ya kan? Kemudian mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Kemudian mereka juga mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan masih banyak keyakinan-keyakinan mereka yang lain yang menyimpang. Oleh karena ada sebagian ulama itu ya menisbatkan, memplesetkan nama Jaham bin Safwan ini menjadi Jahannam. Di Jaham sebenarnya kan nggak boleh Jahannam, tapi karena pemahaman yang sudah keterlaluan, pemahaman dia sudah keterlaluan, ya sudah sangat menyesatkan, sehingga ada para ulama, meskipun satu orang yang menisbatkan dia, memberikan nama dia bukan Jaham lagi, ditambah nun, Jahannam bin Safwan, Jahannam. Karena pemahaman-pemahaman dia itu membawa orang kepada neraka Jahannam. Wa Zaidiyah nisbatan ila Zaid bin Ali ibn al-Husain. Ada juga kelompok Zaidiyah. Ini bagian dari kelompok Syiah ya. Merupakan nisbat kepada Zaid bin Ali bin al-Husain. Zaid bin Ali bin al-Husain. Kemudian apa lagi? Apa nih? Wal kullabiyah. Dah dengar ya? Kullabiyah. Bukan killabiyah, kullabiyah. Nisbatan ila Abdillah bin Kullabin. Kullabiyah nisbat ke siapa? Ya, kepada Abdullah bin Kullabiyah. Kalau yang kontemporer sekarang apa? Ada yang baru apa? Ahmadiyah. Ini nisbat kepada jangan salah sebut nanti, nisbat kepada Ahmad bin Hambal. Parah tuh. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Atau Sururi ya, Sururi. Muhammad bin Surur.
Kullabiyah kepada Abdullah bin Kullab. Wal karamiyah. Karamiyah nisbatan ila Muhammad bin Karam. Muhammad bin Karam. Karamiyah. Kemudian wal asy'ariyah nisbatan ila Abil Hasani al-Asy'ari. Nisbatan ila Abil Hasanil Asy'ari. Ma'ruf ya, Asy'ariyah nisbatan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Padahal beliau sudah berlepas diri, tapi mereka masih menisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah taala. Kemudian itu ya yang tadi kita sebutkan nisbat kepada perorangannya. Wa amma ila alqabin mushtaqqatin min asli bid'atihim. Atau bisa juga lakab kepada lakab-lakab mushtaqqah yang terambil min asli bid'atihim, daripada usul bid'ah mereka, fondasi bid'ah mereka. Ya. Atau lakab-lakab tersebut mushtaqqah, terambil min asli bid'ahihim, daripada fondasi bid'ah mereka, bukan dari nama pendirinya. Seperti apa? Karrafidhati li rafdhihim Zaid bin Ali. Seperti Rafidhah. Rafidhah secara makna apa? Berpaling. Maka mereka orang-orang Syiah itu, Syiah, kita bilang mereka Syiah, mereka nggak apa-apa. Kami memang Syiah, mereka pun ngakui mereka Syiah, ya kan? Tapi kalau dibilang, kalian ini Rafidhah, mereka ini Rafidhah, mereka ini nggak mau. Nggak ada mereka yang mengatakan kami ini Rafidhah. Mereka hanya mengatakan, kami ini Syiah. Orang-orang Syiah, Rafidhah mereka nggak mau. Makanya kita menyebut mereka sebagai Rafidhah. Syiah, Rafidhah lagi. Rafidhah. Apa arti Rafidhah? Orang-orang yang berpaling, yang memisahkan diri. Karrafidhah li rafdhihim Zaid bin Ali. Seperti Rafidhah karena mereka telah berpaling daripada Zaid bin Ali. Atau li rafdhihim imamata asy-syaikhaini. Au li rafdhihim imamata asy-syaikhaini. Atau karena mereka berlepas diri daripada imamah dua syekh. Imam dua syekh. Maksudnya dua syekh siapa ini? Abu Bakar dan Umar. Mereka berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian wan nawasibi linafsihim linasbihim al-ada li ahlil baiti. Kemudian ada juga nawasib. Nawasib linasbihim al-ada'a li ahlil baiti. Linasbihim karena mereka telah menancapkan. Ada istilah nawasib karena mereka telah menancapkan al-ada, permusuhan li ahlil baiti, kepada ahlul bait. Kemudian apa lagi? Wal qadariyati li kalamihim fil qadari. Ya. Wal qadariyati li kalamihim fil qadari. Ada juga kelompok qadariyah karena pembicaraan mereka terhadap takdir. Ya. Qadariyah karena pembicaraan mereka terhadap takdir. Kemudian wasufiyati. Ada lagi apa? Qadariyah, kemudian apa lagi? Sufiyah. Ya. Secara detailnya bisa kita baca kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi terhadap kelompok Sufiyah ini ya. Wasufiyah dan Sufi lilubsihim as-sufa, karena mereka memakai baju yang baju yang terbuat dari kain wol. Itu secara definisinya nanti ya. Ada yang disebut mereka memakai, karena mereka memakai baju suf yang terbuat dari kain wol, kemudian nisbah kepada ahlu sufah atau yang semisalnya. Kemudian wal batiniyah
Liza'mihim anna lin-nususi zahiran wa batinan. Kemudian ada juga kelompok batiniyah. Karena mereka telah menyangka bahwasanya nas-nas itu zahir dan batin. Kemudian satu lagi, wal murji'ati liirja'ihim al-a'mala an musammal iman. Ya. Dan ada murji'ah. Liirja'ihim, karena mereka telah menunda atau mengakhirkan. Irja' itu artinya apa? Mengakhirkan, menunda. Apa? Al-a'mal, amal-amal an musammal iman, daripada hakikat iman. Nanti juga ini ada pembahasannya. Kemudian sedikit lagi nih ya. Wa imma anna hadhil alqaba tarji'u ila sababi khurujin man tasamma biha an aqidatil muslimina wa jama'atihim. Atau bisa juga lakab-lakab tersebut tarji'u, bermuara atau kembali, ila sababi khurujin, kepada sebab-sebab keluarnya mereka, ya, man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Karena mereka telah keluar daripada akidah kaum muslimin, yaitu para sahabat, kemudian wa jama'atihim, dan ya jamaah mereka. Lakab-lakab tersebut kembali kepada sebab keluarnya mereka daripada akidah kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin. Seperti apa? Kal khawarij. Khawarij itu keluar artinya. Kharaja. Khawarij. Khawarij li khurujihim ala amiril mu'minina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seperti khawarij, karena mereka telah keluar, li khurujihim, disebabkan mereka keluar dari ketaatan ala amiril mu'minin, kepada amir mu'minin Ali bin Abi Thalib. Keluar mereka, maka mereka dikatakan sebagai khawarij, orang-orang yang keluar. Rafidhah, khawarij, itu hampir satu makna nanti. Intinya mereka semua berpaling. Keluar, berpaling, memisahkan diri, atau yang semisalnya. Ya. Karena mereka telah keluar daripada ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Wal Mu'tazilah li'tizali ra'isihim Wasil bin Atha'in majlisal Hasanil Basri. Dan Mu'tazilah, ini Mu'tazilah pun secara makna pun demikian. Mu'tazilah memisahkan diri, berpaling, ya. Mu'tazilah li'tizali ra'isihim, karena ketuanya mereka, yaitu telah memisahkan diri. Ya, ketuanya mereka, rais mereka telah memisahkan diri, yaitu siapa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Disebabkan Wasil bin Atha telah memisahkan diri dia, ya, majlisal Hasanil Basri, dari majelisnya Hasan al-Basri. Karena dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, kemudian dia di dalam majelisnya Hasan Basri dia mengatakan bahwa dia mengundurkan diri. Mu'tazilah, itu i'tizalnya dia terhadap majelis Hasan Basri. Ya. Tokohnya siapa? Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Artinya penisbatan tidak diambil dari nama si Wasil bin Atha, akan tetapi karena sebab keluarnya dia daripada majelis Hasan al-Basri. Nah, cukup sampai di sini. Ini kurang lebih paham ya? Paham ya? Insyaallah nanti minggu depan kita akan melanjutkan. Ini kalam Syekh Bakar Abu Zaid, nggak perlu kita baca ya, karena ini hampir sama juga dengan yang di atas. Nanti kita akan baca terhadap lakab-lakab yang mulia, ya, yang menyelisihi lakab-lakabnya ahlul bid'ah wal inhiraf. Nah, mungkin sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.